Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fatuana, NIM B1D1191119 dari kelas 2019C Program Studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit mengenai analisis penyebab penyakit hipertensi berdasarkan model Web of Causation. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu apa sih itu hipertensi. Nah, hipertensi ini adalah meningkatnya tekanan darah sistolik lebih besar dari 140 mmHg dan atau diastolik lebih besar dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Hipertensi didefinisikan oleh Joint National Committee on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure sebagai tekanan yang lebih tinggi dari 140/90 mmHg. Hipertensi ini merupakan penyakit yang timbul akibat adanya interaksi berbagai faktor resiko yang dimiliki seseorang. Faktor pemicu hipertensi dibedakan menjadi yang tidak dapat dikontrol sampai yang dapat dikontrol. Nah, kenapa sih saya memilih metode atau model Web of Causation ini untuk menjelaskan konsep mengenai hipertensi? Karena model Web of Causation atau model jaring-jaring ini adalah pilihan yang sangat tepat dalam menjelaskan tentang konsep hipertensi, penyakit hipertensi, karena hipertensi ini mempunyai faktor penyebab yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol dan faktor yang dapat dikontrol. Nah, faktor yang dapat dikontrol ini meliputi faktor genetik, jenis kelamin, ras atau etnik, dan usia. Sedangkan untuk faktor yang dapat dikontrolnya itu seperti lifestyle yang buruk, lingkungan geografis, dan kondisi psikologi. Di mana semua faktor ini dapat berhubungan satu sama lain, dan apabila diputus pada salah satu titik, maka resiko terjangkitnya penyakit hipertensi ini akan semakin kecil. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai model jaring-jaring atau Web of Causation mengenai pemicu terjangkitnya penyakit hipertensi. Nah, penyakit hipertensi ini dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang tidak dapat dikontrol dan faktor yang dapat dikontrol. Nah, untuk faktor yang tidak dapat dikontrol di sini meliputi yaitu genetik, usia, jenis kelamin, dan ras atau etnik. Kalau untuk faktor yang dapat dikontrol di sini yaitu lifestyle atau gaya hidup, lingkungan, dan psikologi. Nah, untuk faktor genetik di sini, faktor gen ini adalah pemicu utama seseorang dapat menderita penyakit hipertensi. Nah, karena kenapa? Karena seorang anak dapat mewarisi suatu penyakit yang diderita oleh orang tuanya. Makanya hal ini dapat menjadi salah satu penyebab penyakit hipertensi. Nah, selain itu juga terdapat faktor usia. Jadi tekanan darah itu cenderung meningkat dengan bertambahnya usia. Pada laki-laki meningkat pada usia lebih dari 45 tahun dan pada wanita itu meningkat pada usia lebih dari 55 tahun. Kemudian faktor jenis kelamin. Menurut penelitian, pria memiliki kecenderungan lebih besar terjangkit hipertensi daripada perempuan pada usia yang sama. Hal ini karena dipengaruhi oleh hormon estrogen yang terdapat pada perempuan yang dapat menurunkan tekanan darah. Namun meskipun hingga kini masih belum bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap hipertensi itu sendiri. Kemudian yang terakhir dari faktor yang tidak dapat dikontrol ini yaitu ras atau etnik. Karena ras atau etnik seseorang tidak dapat mempengaruhi seseorang dalam terjangkitnya suatu penyakit.
karena dimanapun mereka berada, resiko terjangkit penyakit adalah sama gitu. Lanjut untuk faktor yang dapat dikontrol dalam memicu penyakit hipertensi ini, yaitu pertama, lifestyle atau gaya hidup. Nah, lifestyle atau gaya hidup di sini sangat mempengaruhi juga penyakit hipertensi. Misalnya saja itu mengonsumsi makanan yang garamnya berlebih seperti itu, karena garam ini jika dikonsumsi berlebih maka ginjal yang bertugas untuk mengolah garam akan menahan cairan lebih banyak daripada yang seharusnya di dalam tubuh, sehingga banyaknya cairan yang tertahan menyebabkan peningkatan pada volume darah seseorang, atau dengan kata lain pembuluh darah membawa lebih banyak cairan seperti itu. Kemudian juga mengonsumsi kafein yang berlebih, karena kafein ini merupakan zat yang terdapat di dalam daun, biji, dan buah dari sekitar 60 jenis tanaman termasuk kopi. Kopi ini jika dikonsumsi lebih dari 2 cangkir atau 200 sampai 250 mg kafein dapat terbukti meningkatkan tekanan sistolik sebesar 3 sampai 14 mmHg dan diastoliknya itu sebesar 4 sampai 13 mmHg. Seperti itu. Kafein ini dapat membuat pembuluh darah menyempit yang diakibatkan karena efek kafein ini memblokir adenosin, yaitu hormon yang menjaga agar pembuluh darah tetap melebar. Sehingga kafein ini merangsang kelenjar adrenal untuk melepas lebih banyak kortisol dan adrenalin. Kemudian dengan aktivitas merokok juga itu dapat mempengaruhi atau memicu terjangkitnya penyakit hipertensi. Kenapa? Karena rokok ini mengandung yang namanya itu nikotin, sehingga jika menghisap rokok dan menyebabkan nikotin ini terserap oleh pembuluh darah kecil dalam paru-paru dan kemudian akan diedarkan hingga ke otak. Di otak, nikotin akan memberikan sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin atau adrenalin yang akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan darah yang lebih tinggi. Kemudian mengonsumsi alkohol yang berlebih juga ini dapat sangat memicu penyakit hipertensi, karena mengonsumsi alkohol yang berlebih itu dapat meningkatkan berat badan yang signifikan, seperti alkohol yang mengandung jumlah yang tinggi kalori. Lemak yang berlebih memberikan tekanan berlebih pada arteri dan akibatnya pada jantung. Hal ini meningkatkan tekanan pada arteri dan jantung secara tidak langsung akan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Dan yang terakhir yaitu mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti pil KB, kortikosteroid, siklosporin, eritropoietin, kokain, dan kayu manis dalam jumlah yang sangat besar dapat mengakibatkan hipertensi jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, kemudian lifestyle yang selanjutnya yaitu kurangnya aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini sangat mempengaruhi stabilitas tekanan darah kita. Pada orang yang tidak aktif melakukan kegiatan fisik cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi. Hal tersebut mengakibatkan otot jantung bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Maka makin keras usaha otot dalam memompa darah, makin besar pula tekanan yang dibebankan pada dinding arteri, sehingga meningkatkan tekanan perifer yang menyebabkan kenaikan tekanan darah.
Nah, kurangnya aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan risiko kelebihan berat badan yang menyebabkan risiko hipertensi meningkat begitu. Kelebihan berat badan di sini sama dengan obesitas ya. Kemudian lanjut untuk faktor yang dapat dikontrol di sini yaitu lingkungan geografisnya. Nah, daerah geografis tempat tinggal seseorang itu dapat mempengaruhi konsumsi makanan yang mereka konsumsi. Nah, misalnya itu orang yang bertempat tinggal atau yang hidup di dataran rendah, khususnya itu di daerah sekitar pantai yang memiliki kadar garam yang tinggi, maka risiko terjangkitnya hipertensi akan lebih tinggi pula begitu. Nah, kemudian faktor yang dapat dikontrol selanjutnya yaitu keadaan psikologi. Nah, keadaan psikologi ini berhubungan erat dengan stres. Stres ini adalah pemicu hipertensi yang sangat dikhawatirkan karena banyak yang sedang mengalami stres akan mengganggu seluruh aktivitasnya seperti konsumsi makanan sembarangan, kurang istirahat, dan juga bahkan kurang aktivitas fisik. Begitu. Nah, misalnya ada seseorang yang stres seperti itu. Kemudian untuk mengurangi kestresannya ini mereka lebih cenderung untuk mengonsumsi alkohol untuk mengurangi stresnya ini, sehingga seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa alkohol ini sangat dapat juga mempengaruhi atau memicu terjadinya penyakit hipertensi ini. Nah, untuk mengurangi faktor risiko atau menghentikan penyakit hipertensi dapat diputus melalui rantai yang terdapat pada faktor yang tidak dapat dikontrol. Hal ini karena faktor yang tidak dapat dikontrol itu tidak bisa diubah karena merupakan takdir dari setiap individu itu sendiri dan memang ada pada setiap individu tersebut. Tetapi faktor yang dapat diubah bisa diatasi dengan cara menjaga pola hidup, olahraga teratur, makanan yang dikonsumsi itu dijaga, serta jangan mudah stres. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi. Jika tinggal di daerah dataran rendah, khususnya pinggiran pantai, maka kandungan natrium yang dikonsumsi akan semakin besar, sehingga risiko terjangkitnya penyakit hipertensi akan semakin besar pula. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.